Mungkin bisa saya mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Monef semuanya yang ada di rumah, terutama Sobat Monef yang daring pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Didin Mujahidin. Saya bagian dari Monef Studio. Saat ini saya menjadi eksekutif asisten dari dan co-founder gitu. Oke, malam hari ini saya menggantikan Mbak Cindy sebagai host dalam acara Monef Studio episode 12 begitu. Oke, mungkin teman-teman baru pertama kali ya jumpa dengan saya. Jadi selamat semuanya gitu. Kemudian Sobat Monef yang kemarin belum nonton Monef Talk episode 11, teman-teman bisa cek di YouTube kami Monef Studio. Untuk linknya silakan saja diklik di profil Instagram kami gitu. Di sana sudah ada link YouTube, silakan diklik untuk ketinggalan episode 11 gitu. Oke, untuk malam ini untuk teman-teman yang baru saja ikutan Monef Talk, coba akan jelaskan dulu di mana Monef Talk ini merupakan bagian dari ekosistem Monef 4.0 yang dibangun oleh Monef Studio. Nah, Monef Talk sendiri khusus dibangun platform untuk obrolan-obrolan topik hits tentang pembangunan, monitoring, dan evaluasi begitu. Tentunya topik-topik yang hari ini sedang hangat yang kita obrolkan gitu dan kita sangkut pautkan dengan dunia monitoring dan evaluasi gitu. Nah, malam ini kita akan membahas tentang bagaimana peran pengawasan publik dalam pembukaan sekolah di masa pandemi, karena baru-baru ini kita mendengar hal itu. Oke. Untuk malam ini ada narasumber. Yang pertama ada Pak Joko Haryanto, senior asosiat dari Monef Studio. Kemudian juga ada Bu Rini dari senior asosiat Monef Studio, nanti yang akan menjadi pemati obrolan kita malam hari ini gitu. Oke, untuk teman-teman semuanya atau Sobat Monef di rumah, jangan lupa untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan di kolom komentar gitu. Hari ini kita akan berdiskusi secara bebas gitu. Kita obrolkan topik tentang pembukaan sekolah di masa pandemi gitu. Nanti teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan di kolom komentar akan saya bacakan untuk kemudian akan ditanggapi langsung oleh narasumber kita pada malam hari ini. Oke, mungkin tanpa berpanjang kata, waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bu Rini selaku moderator yang akan memandu obrolan kita selanjutnya. Gitu. Baik, silahkan Bu Rini. Ya, terima kasih Mas Didin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Monef semua. Senang sekali kita malam ini bisa bertemu dengan keadaan sehat ya. Ini kasus pandemi lagi seru-serunya, mungkin sudah melewati hampir atau sudah ya Pak, melewati puncak di bulan Juli. Nah, dalam keadaan seperti ini, senang sekali kita bisa bertemu dengan Pak Joko dalam keadaan sehat untuk membahas masalah yang lagi serius dan menyangkut banyak kepentingan orang, yaitu peran pengawasan publik dalam pembukaan sekolah di masa pandemi. Tentunya sebagai komunitas yang sangat menaruh perhatian pada isu Monef, sudut pembahasan dari isu ini akan menekankan kepada peran pengawasan publik dan bagaimana kita memaksimalkan peran tersebut. Sebelum memulai, kita akan coba mengenal lebih baik narasumber kita saat ini, Pak Joko. Pak Joko ini beliau adalah seorang ahli yang berlatar belakang pendidikan PhD bidang demografi dari Australian National University dan memiliki keahlian khusus dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, akuntabilitas, dan pembelajaran program, kurikulum dan pendidikan, pendidikan, kesehatan dan gizi, serta pemerintahan. Beliau juga berpengalaman dalam memberikan peningkatan kapasitas pada sistem Monef, baik kepada mitra pemerintah, non-pemerintah, NGO maupun proyek-proyek donor. Selain itu, di bidang analisis, Pak Joko juga memiliki pengalaman analisis kebijakan praktis dan pembuatan kebijakan dalam program terkait pembangunan. Ini termasuk penilaian kebijakan sistem pendidikan dengan menggunakan pendekatan sistem approach for better education results yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Dalam bidang monitoring dan evaluasi, of course Pak Joko menjadi salah satu panutan kami semua yang masih muda dan setengah tua mungkin kalau saya untuk belajar MNI karena beliau sudah sangat berpengalaman oleh berbagai donor yang ada. Kayaknya belum ada donor nih yang belum pernah dipelajari atau mungkin
Pak Joko berperan ya, ada UN Families, USAID, Bank Dunia, DFED, dan juga mungkin donor-donor lain. Nah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan isu, karena ini komunitas yang diikuti oleh orang-orang yang tertarik dengan isu Mones, mungkin Pak Joko bisa sedikit cerita Pak, kenapa memilih topik ini malam ini, terus kemudian apa mungkin aktivitas-aktivitas kesibukan Pak Joko pada saat-saat ini, baru-baru ini, begitu Pak? Monggo Pak. Terima kasih Mbak Rini atas perkenalannya. Halo, selamat malam semua sahabat Monef ya. Semoga tetap fit di masa pandemi COVID ini. Ya, menjawab pertanyaan dari Mbak Rini, saya pikir dalam beberapa waktu belakangan ini isu pembukaan sekolah di masa pandemi merupakan isu yang cukup ramai gitu ya. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri begitu. Karena dampak pandemi COVID ini memang bersifat global meluas, sehingga hampir semua negara mengalami hal yang sama, yaitu bagaimana membuka sekolah yang aman itu di tengah pandemi COVID ini. Ini penting karena nanti akan kita bahas lebih lanjut. Semua kita tahu bahwa penutupan sekolah, pembelajaran fisik secara langsung itu kan sekarang sudah mulai dikurangi itu ya, diganti dengan pendidikan secara daring, online, pendidikan jarak jauh. Dan kita sering mendengar bahwa pendidikan jarak jauh ini tidak bisa menggantikan peran dari pendidikan secara langsung tatap muka di kelas karena berbagai hal itu. Masalahnya kan kita harus balance ya antara kebutuhan hak anak untuk pendidikan berkualitas dengan keselamatan anak ketika mengikuti pembelajaran. Nah, ini masalah yang sering diperdebatkan memang, sehingga saya coba ikut andil lah untuk sharing, sekaligus juga mengambil manfaat dari diskusi ini. Nah, topik pengawasan atau monitoring itu juga sangat penting di dalam konteks ini, karena dengan monitoring itu kita ingin memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, oleh sekolah, dan pihak lainnya itu apakah memang sudah dijalankan secara benar atau belum. Sehingga dari sini kita bisa melihat apa sih manfaatnya monitoring itu dan apa yang harus diperbaiki agar kegiatan pembelajaran muka itu bisa berlanjut dengan baik gitu ya. Baik ya, jadi saya kira intro. Saya lanjutkan, barangkali sebelum kita nanti membahas pada isu pokok, saya kira kita semua mengalami, barangkali keluarga kita atau saudara kita, tetangga kita pada saat ini kan sedang menjalani kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan online ya, sistem online dengan menggunakan internet. Dan kita tahu bahwa untuk bisa terlaksananya pembelajaran secara daring itu ada beberapa persyaratan itu ya, seperti adanya akses pada internet, kemudian memiliki alat komunikasi pembelajaran seperti HP, komputer, dan sebagainya, dan kesiapan dari siswa dan orang tua untuk mendukung kegiatan secara jauh, dan juga kesiapan guru untuk memberikan pembelajaran secara online gitu ya. Nah, yang tak kalah pentingnya dukungan dari sekolah beserta pemangku Kementerian Pendidikan untuk kelancaran pembelajaran secara online. Nah, namun demikian tidak semua persyaratan pembelajaran jauh itu kan
terpenuhi ya. Mungkin ada gangguan akses internet, kemudian kurangnya sarana dan prasarana, juga mungkin ada beberapa keluarga yang orang tuanya tidak mampu memberikan pendampingan gitu ya untuk pembelajaran begitu. Dan ini kendala-kendala itu tentunya akan berdampak pada tidak maksimalnya kegiatan belajar secara daring itu, sehingga ini berpotensi menimbulkan krisis pendidikan. Nah, ini makanya ini krisis pendidikan ini isu yang sangat penting karena kita tahu bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar penting untuk pembangunan ekonomi baik pada saat ini maupun yang akan datang. Nah, penutupan sekolah terlalu lama ya, itu akan mempunyai berbagai dampak itu ya. Tidak hanya dampak pada sektor pembelajaran, tapi juga pada hal yang lainnya gitu. Jadi misalnya pada saat ini dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh hampir memakan waktu sekitar 240 hari, itu mengancam sekian puluh juta anak itu atau miliar anak di secara global itu yang akan menghadapi berbagai dampak seperti potensi adanya putus sekolah pada anak, kemudian munculnya pernikahan dini, kemudian mendorong terjadinya pekerjaan anak, kemudian banyak anak yang tidak mendapatkan layanan kesehatan gizi di sekolah akibat sekolah tutup. Jadi misalnya estimasinya secara global ada sebesar 370 juta anak di Indonesia tidak mendapatkan manfaat dari pemberian makanan di sekolah. Kemudian juga munculnya kejadian gejala depresi dan kekhawatiran pada anak ya akibat dari sistem pendidikan pada saat ini. Itu estimasinya hampir 100% anak mengalami gejala itu. Kemudian juga ada estimasi bahwa kondisi ini kalau tidak diatasi dengan baik berpotensi kehilangan pendapatan di masa depan untuk anak. Dan estimasi global hilangnya pendapat itu sampai 17 triliun dolar, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini kejadian ini bisa kita hasil. Nah, seperti kita tahu bahwa penutupan sekolah yang berkepat anak nggak bisa ke sekolah itu tidak hanya berpengaruh kepada aspek kognitif anak, tapi juga perkembangan sosial, emosional, dan kecerdasan anak. Termasuk yang tadi saya katakan bahwa terbatas akses terhadap pelayanan kesehatan dan gizi berbasis sekolah. Oleh karena itu, pembukaan kembali sekolah itu merupakan suatu kebijakan yang harus, bukan pilihan, tapi kebijakan default yang seharusnya dilakukan. Namun demikian ya, itu tidak bisa serta-merta kita buka begitu saja. Tentunya ada aturannya, ada protokolnya gitu ya. Jadi di sini harus ada semacam balance ya antara kepentingan hak dasar anak mendapat nilai, juga kepentingan hak dasar anak mendapatkan kesehatan yang terlindungi. Nah, di sinilah munculnya pro kontra ya atau ada semacam debat mengenai bagaimana seharusnya strategi yang dilakukan itu untuk membuka kembali sekolah. Nah, dari beberapa studi yang sudah dilakukan, sebenarnya pembukaan sekolah itu relatif aman ya dalam konteks transmisi penyakit, transmisi COVID itu ya, terutama di sekolah dan di keluarga itu. Dengan catatan bahwa prosedur, protokol kesehatan dan sebagainya itu dilakukan dengan baik di tingkat sekolah, termasuk juga berjalannya mekanisme kontak tracing gitu. Nah, di dalam
konteks aturan prosedur persyaratan pembukaan kembali sekolah itu sebenarnya sudah diatur melalui SKB 4 Menteri, yaitu Menristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2021 ya. Jadi SKB 4 ini merupakan revisi dari SKB yang sebelumnya yang dikeluarkan pada tahun 2020. Nah, di dalam SKB 4 Menteri ini itu sudah diatur secara sangat detail ya, semua persyaratan cara prosedur pengamanan sekolah secara aman, sehat, dan berkualitas. Jadi SKB itu nanti kalau teman-teman bisa download dibaca itu luar biasa, itu sudah sangat detail itu. Tapi pertanyaannya sejauh mana semua persyaratan tersebut dapat dipenuhi atau dilakukan oleh masyarakat sekolah dan pihak terkait sehingga tercipta suasana pembelajaran tatap muka yang aman dan kondusif. Nah, inilah merupakan salah satu dasar mengapa perlu keterlibatan dari publik termasuk ya kaum milenial barangkali ya di dalam mengawasi sejauh mana semua ketentuan hubungan emosional bisa dilakukan dengan benar gitu ya. Nah, di dalam konteks pembukaan kembali sekolah itu sebenarnya lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO, UNICEF, WHO, World Bank, WFP itu sudah membuat framework gitu ya, framework yang berisi parameter tentang pembukaan kembali sekolah yang aman dan berfokus pada aspek pembelajaran, keamanan, kesejahteraan termasuk bagi anak keluarga marginal. Nah, ini sangat menarik buat saya, terutama sejauh mana kebijakan di Indonesia yang dituangkan dalam SKB 4 Menteri itu apakah sudah mengakomodir parameter-parameter internasional itu ya, dan sejauh mana. Dan saya sudah melakukan kajian ringkas tentang hal ini ya. Saya coba membandingkan beberapa parameter yang sudah dikeluarkan oleh lembaga internasional dengan SKB 4 Menteri. Nah, hasil dari kajian saya itu pada prinsipnya secara umum ya, aturan-aturan pembukaan kembali sekolah yang dituangkan dalam SKB 4 Menteri itu sudah hampir sudah mengakomodir ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional. Artinya adalah kalau ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam SKB Menteri ini dilakukan dengan baik, diharapkan nanti tidak saja bisa mencegah kejadian transmisi COVID, tapi juga akan bisa mengembalikan kembali hak-hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang aman dan berkualitas. Nah, namun demikian, ada sedikit hal penting yang belum diatur secara jelas dalam SKB 4 Menteri, yaitu bagaimana apa yang harus dilakukan oleh sekolah agar supaya anak-anak dari keluarga rentan itu dapat memetik manfaat dari pembelajaran. Itu belum diatur. Sementara hak parameter yang dikeluarkan oleh lembaga nasional itu sudah secara jelas ada pendidikan yang bersifat inklusif itu ya. Jadi termasuk bagaimana agar anak-anak di keluarga rentan itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak sehingga hanya diharapkan tidak saja memberikan kesempatan pengembangan intelektualnya, tapi juga akan menjamin masa depannya. Nah, hal kedua yang belum diatur secara jelas dalam SKB Menteri itu adalah bagaimana penguatan layanan kesehatan gizi berbasis sekolah di masa pandemi. Itu belum diatur secara jelas, meskipun Kementerian Pendidikan ya waktu itu sudah menyusun panduan tentang kantin sehat, terutama di masa pandemi COVID ini. Kebetulan saat itu ketika Kementerian membuat aturan itu,
saya juga ikut itu memberikan input karena ikut dalam diskusi-diskusi itu. Meskipun di dalam percobaan yang sekarang ini untuk sementara COVID tinggi ini diharapkan sekolah itu tidak membuka kantin sehat dulu gitu. Nah itu yang pada saat ini. Nah, sekarang kita beralih pada topik selanjutnya adalah apa sih sebenarnya peran masyarakat gitu, termasuk dalam ini generasi milenial itu ya, jadi sahabat-sahabat Monet 4.0 ini. Apa yang bisa dilakukan itu ya? Karena peranan dari masyarakat ini termasuk sangat diperlukan dalam kegiatan belajar secara pandemi dan setelahnya, ya. Dan sangkutip setelahnya, karena dampak dari pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan, dan yang sudah itu kan juga tidak mudah untuk recover ya, terutama untuk keluarga dari marginal ini, di mana selama pembelajaran secara daring itu banyak yang tidak maksimal mengikuti belajar karena akses internetnya susah, kemudian peralatan komunikasi HP yang terbatas, kemudian juga dukungan dari orang tua barangkali juga lemah karena orang tua sibuk dengan kegiatan mencari nafkah dan sebagainya. Nah, peranan dari publik ini di dalam hal ini adalah melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan prosedur pembukaan sekolah yang aman dan boleh dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu semuanya memantau. Kemudian selain memantau juga sekaligus membantu sekolah dalam memenuhi aturan secara protokol pelaksanaan pelajaran yang aman dan berkualitas. Termasuk dalam hal ini membantu melakukan sosialisasi SKB 4 Menteri melalui berbagai media itu ya. Kalau milenial itu kan sosial media itu kan luar biasa ya, mereka mengenal. Jadi bisa sharing informasi dan sekaligus melakukan kolaborasi untuk membantu sekolah begitu. Nah, agar supaya partisi publik dalam memantau dan membantu sekolah dan pelaksanaan pembelajaran yang aman dan kualitas itu sebaiknya dikoordinasi atau melalui mekanisme komite sekolah yang ada itu ya. Ini untuk koordinasi hanya sebatas koordinasi agar supaya nanti jangan sampai ada saling tumpang tindih gitu. Tapi kita harapkan itu bukan poin, tapi saling kolaborasi, saling menguatkan satu sama lain. Sehingga dampak dari partisipasi masyarakat itu menjadi lebih optimal begitu. Nah, itu. Kemudian juga kita harapkan bahwa masyarakat termasuk kaum milenial ikut serta di dalam mengurangi dampak lainnya seperti kejadian putus sekolah, perkawinan remaja, dan menjaga kesehatan gizi peserta didik, terutama pada kelompok keluarga rentan atau marginalnya. Jadi, nah bagaimana nanti bisa kita diskusikan itu ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan pihak sekolah untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu, putus sekolah, perkawinan remaja itu mungkin nggak bisa lah secara optimal. Ini perlu dukungan kolaborasi berbagai pihak, terutama publik dan kelompok milenial itu. Ya. Nah, maaf, ya, Pak Joko. sebentar lagi, ya tinggal sedikit ini. Nah, Ya. Dari berbagai studi kita tahu bahwa ada keterkaitan, ada korelasi antara kejadian penularan COVID di masyarakat dengan penularan COVID di sekolah. Meskipun mungkin intensitas penularan di sekolah itu agak rendah dibandingkan dengan di masyarakat. Tapi itu ada kaitannya. Oleh karena itu, kita butuh dukungan dari kaum milenial ini untuk juga membantu untuk menurunkan kasus-kasus
penularan. Apalagi dalam hari-hari terakhir ini, kemarin hari Sabtu ya, itu sudah mendekati 55.000 kasus COVID yang baru, dan ini sudah mendekati kejadian puncak kasus pada bulan Juli tahun yang lalu. Dan kalau ini estimasinya kan masih meningkat lagi nih, apalagi positive rate-nya itu kan sekarang sudah 22% lebih sedikit ya, sementara standar WHO kan 5%. Nah, di sini bagaimana sekarang peranan dari milenial itu untuk membantu jangan sampai terjadi kerumunan, jangan terjadi penularan lebih masif, karena data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus COVID ini, terutama Omicron, banyak terjadi di kalangan remaja ini usia 20-30 tahun. Nah, dengan adanya kontribusi dari kaum milenial ini, agar supaya memberikan contoh, memberikan masukan, memberikan arahan agar supaya kegiatan dilakukan itu sesuai dengan apa yang sudah diterapkan, yang dianjurkan oleh pemerintah. Dari kita anggap bahwa kaum ini sebagai influencer yang sangat potensial kami. Saya kira untuk sementara itu, nanti kalau bisa diskusi, silakan Mbak Rini kalau misalnya ada klarifikasi. Ya, makasih Pak Joko. Penjelasannya sangat menarik ya Pak. Ini isu hot issues antara pendidikan yang berkualitas dan kesehatan. Of course, dua-duanya sama-sama penting, dua-duanya punya impact yang sangat besar, dan suatu peraturan yang dibuat ini juga berdasarkan studi yang cukup ini ya Pak, studi yang cukup komprehensif. Tapi mungkin sebelum kita berlanjut, ada pertanyaan ya Mas? Oke, baik. Karena penyampaian dari Pak Joko cukup lengkap Mbak ya, atau cukup lengkap sekali tentang bagaimana pembukaan sekolah dan peran kita seharusnya bagaimana. Jadi para penonton Moneftalk ini sudah ada 2 pertanyaan Pak Joko. Mungkin yang pertama dulu saya bacakan. Ini dari Mbak Umi Hani. Gitu. Pertanyaannya adalah, kalau di Indonesia sendiri, dampak sekolah tutup utamanya untuk daerah yang sulit akses internet bagaimana Pak? Gitu. Proporsinya cukup besar atau relatif kecil? Ini mungkin dijawab dulu Pak Joko untuk yang pertama. Gitu. Ya, silakan Pak Joko. Jadi langsung gitu ya. Oke. Nah, ini merupakan suatu kendala memang. Jadi pada wilayah tertentu kan pernah kita baca juga di koran atau di news lainnya bahwa ada anak sampai naik ke bukit untuk mendapatkan sinyal. Dan ini memang agak sangat mengganggu. Apalagi di daerah yang miskin itu bukan soal sinyal yang sulit, tapi juga pulsa juga sulit, juga mahal lah. Sehingga memang untuk daerah yang demikian ini kita harapkan dari pihak sekolah atau pemerintah untuk mendukung pembukaan kembali sekolah, ya tentunya dengan mengingat aturan-aturan yang sudah ditetapkan di SKB Menteri. Nah, sebenarnya di dalam SK Menteri itu sudah ada berbagai skenario alternatif bagaimana modelnya itu ya, apakah 100%, 50%, atau bagaimana secara hybrid atau secara 100% tatap muka itu. Itu sudah ada di SKB Menteri ya. Itu nanti ada indikator terkait dengan tingkat vaksinasi, terkait dengan tingkat kasus di masyarakat, dan juga kesiapan sekolah gitu untuk bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan aturan sudah ditetapkan dalam SKB Menteri. Jadi jawaban saya tentang untuk daerah-daerah yang remote itu memang ya, kalau ini kan nggak bisa dipaksakan ya untuk online gitu, karena nah, memang nggak ada pilihan, harus dengan pembelajaran yang tatap muka. Tetapi ya itu saya bilang itu harus ada protokol yang ditetapkan. Nah, kemudian juga kita harapkan juga jangan sampailah di wilayah-wilayah demikian yang sudah sulit itu tingkat penularan di masyarakat juga tinggi. Ini sebab kalau tingkat penularan masa tinggi ya pembukaan kembali sekolah itu riskan juga begitu ya. Oke. Saya kira demikian Pak Muslimin. Iya. Yang kedua tadi apa ya? Iya. Belum dibacakan sih sama Mas. Benar Bu Rini untuk baik. Yang pertama tadi.
Oke, untuk Silakan. pertanyaan kedua, ini Pertanyaan kedua. terkait Omikron gitu Pak. Nah, jadi ada ini Mas Alvaroluk itu Iya. menanyakan karena saat ini kondisinya Omikron yang mudah mengular, apakah kondisi ini aman untuk PTM atau pembelajaran tatap muka, Pak? Ya, mungkin sedikit Ya. menambahkan Silakan Mbak Dini. Joko. Ya. Jadi mungkin ini ya, ini juga tadi sempat terpikirkan oleh saya bahwa peraturan ini mungkin disiapkan ketika Omikron belum segini tinggi. Jadi saya juga sempat mengingat di sekolah-sekolah di sekitar wilayah kami juga udah mulai PTM. Tetapi kemudian bahkan meskipun peraturan sangat ketat detail ya Pak menyampaikan kalau PPKM level sekian maka masuknya berapa dan itu semuanya ada. Tapi kan itu mungkin masih mengacu, ini asumsi saya Pak, ini masih mengacu kepada mungkin dibuat sebelum ada Omikron ini Iya. keluar. Karena Ya, betul. airborne dan duduk sebentar aja udah ketularan gitu Pak. Jadi mungkin hanya dengan 30% atau mungkin 25% anak di kelas sudah bisa terjadi penularan. Nah ini gimana Pak kira-kira apa namanya yang mungkin perlu dipahami dari sisi orang tua, guru, terus kemudian penyempurnaan peraturan itu sendiri Pak. Ya, terima kasih. Iya, sebenarnya Mbak Rini benar ya tadi bahwa di dalam SKP Menteri itu sudah diatur model-model pembelajaran kalau itu tatap muka apakah 100%, 50% dan sebagainya. Memang angka-angka 30% tuh kayaknya nggak ada deh di SKP Menteri itu. Ya, karena ini kan kemungkinan pada saat itu memang Omikron belum meledak ya, karena baru terjadi di luar negeri. Kemudian dari literatur saya baca itu tentang skenario atau model pembelajaran masa pandemi itu kebanyakan dilakukan pada tahun 2020 di mana Omikron belum merebak. Belum lahir Pak. Jadi ini misalnya di Inggris itu katakan, oh nggak apa-apa kok kita pembelajaran lanjut terus gitu ya, karena dampak penularan COVID di kalangan anak itu relatif rendah, kemudian dampaknya juga tidak separah kalau orang-orang usia lanjut atau usia tua itu. Tetapi kemudian itu pertanyaan, di samping studi itu ada kelemahan, karena tidak bisa menghitung yang undetected cases, kasus yang tidak kelihatan itu nggak bisa dilihat. Sehingga hasilnya juga mereka sendiri mengakui itu relatif. Mereka mengatakan kalau ada pertanyaan yang mana dibuka dulu, SD atau SMA, dia bilang bahwa studi itu yang dibuka SD dulu, jangan SMA, karena menurut hasil riset mereka tingkat penularan di SD itu lebih rendah dibandingkan tingkat di SMA. Salah satu alasannya karena anak-anak SMA itu mobilitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan siswa ketika mereka berangkat sekolah. Jadi misalnya kontak yang berat ada kawannya ulang tahun, ulang tahun, ayo kita makan, kita makan buka masker lah, itu kan itu salah. Nah, sebaiknya memang skenario atau kebijakan sekolah itu didasarkan atas bukti, atas evidence. Saya belum tahu apakah di Indonesia sudah dilakukan semacam riset, studi untuk bisa melihat bagaimana dampak COVID ini terhadap penularan di sekolah. Nah ini saya kira perlu ada studi ini. Tapi mungkin sudah ada ya, saya nggak tahu. Nah berdasarkan evidence itu harus dilakukan. Namun di media koran misalnya beberapa hari yang lalu itu Ikatan Dokter Anak Indonesia kan sudah menyampaikan ya berdasarkan data yang mereka miliki, sebaiknya sekolah ditunda dulu lah. Kita lakukan dengan kegiatan jarak jauh gitu ya. Nah, dan ini merupakan suatu debat cukup hangat karena kalau misalnya sekolah terus ditutup yang sudah hampir 2 tahun ini kan dampaknya luar biasa. Nah, ini merupakan suatu debat. Jadi bagaimana caranya ada balance antara buka sekolah dan kesehatan. Nah itu tentunya akan menjadi lebih afdol atau lebih ideal kalau ditopang dengan hasil studi tentang hal ini, dan itu kayaknya ya saya belum tahu ini masih sedikit dilakukan di Indonesia. Ya terima kasih barangkali. Ya. Mungkin ini Pak menyambung statement Bapak terakhir. Ini kan ideal
ideal situation adalah dengan hasil studi nih Pak. Tapi kalau kita kembalikan kepada topik malam ini, di mana peran pengawasan publik menjadi sorotan sebagai bahan diskusi dan interest dari komunitas Monef ini sendiri, gimana Pak kira-kira untuk memaksimalkan mengoptimalkan peran pengawasan publik ini Pak dalam konteks ini? Karena begini, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya Pak. Ketika ada perubahan dari PJJ kemudian menjadi PTM, dari sisi orang tua itu tidak semua kemudian memahami bahwa kita tuh punya say actually untuk memberikan persetujuan atau konsen, dan itu sudah diatur dalam peraturannya. Orang tua pada saat itu ada yang cukup udah sering main dengan komite sekolah, mereka bisa menyalurkan melalui komite sekolah. Tetapi yang lain, saya menangkap masih ada yang frustasi juga gitu, merasa bahwa ini gimana ya gitu. Menurut kami, ya kita paham ada learning loss, ada anaknya juga mungkin stres, ibunya juga stres Pak. Tapi kemudian mereka juga paham bahwa resiko antara lain, satu, bahwa vaksin di di umur di bawah, saya lupa batasannya itu kan juga masih perdebatan ya Pak. Artinya PAUD dan SD belum bisa divaksin. Terus kemudian kalau terjadi kasus, tidak semua rumah mempunyai keleluasaan untuk melakukan isoman. Atau mungkin ada neneknya atau kakeknya yang tinggal. Jadi resiko bertambah lagi. Nah, itu kira-kira sebagai publik, sebagai ketika ingin bersuara untuk mengawasi, mungkin malah bisa melengkapi studi yang mungkin bisa dilakukan secara komprehensif ya. Tapi gimana Pak ini kira-kira untuk memaksimalkan channel-channel yang ada sehingga bisa ada input-input yang masuk untuk membuat implementasi dari kebijakan ini menjadi lebih lebih serve the purpose gitu lah kira-kira. Ya, silakan Pak. Saya kira baik sekali pertanyaan Mbak ini. Jadi memang ya ini pandemi COVID ini kan dinamis ya, naik turun. Sehingga ini memang harus ada penguatan sosialisasi ya. Penguatan sosialisasi bukan hanya kondisi, tapi juga sosialisasi tentang SKB 4 Menteri disosialisasikan dengan baik dengan melalui berbagai channel begitu ya. Apalagi kalau kita lihat SKB Menteri itu kan sangat detail dan agak sulit juga itu dipahami dengan cepat. Oleh itu salah satu opsinya adalah bagaimana agar pedoman SKB 4 Menteri itu dibuat secara ringkas, membuat hal-hal esensial, dikemas dengan menarik itu. Nah, oleh karena itu perlu keikutsertaan publik termasuk dari kelompok milenial itu untuk ikut serta mendesain bagaimana gitu, sehingga hal itu akan menambah minat dari kaum milenial, menambah minat, kemudian menambah partisipasi mereka untuk ikut membantu mensosialisasikan dan sekaligus membantu mengatasi masalah-masalah pembelajaran itu gitu ya. Nah, oleh karena itu yang penting dalam ini adalah memberikan ruang partisipasi. Jadi civic space kepada publik termasuk kelompok milenial untuk ikut berpartisipasi dalam sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan SKB 4 Menteri. Nah, ini menurut pandangan sepintas dari saya ya, memberikan ruang partisipasi publik ini nampaknya belum maksimal gitu ya, termasuk pada kelompoknya. Mungkin hal itu bisa dijadikan mungkin bahan studi lanjutan atau mungkin langsung aja mengikutsertakan milenial untuk ikut mendesain gitu. Dan itu perlu memang dibuka ruang partisipasi publik. Dan jangan lupa juga memberikan apresiasi kepada milenial atas. Oke, Pak Joko, izin menyambung sebentar, Bu Deni dan Pak Joko. Ini ada pertanyaan lagi. Saya rasa pertanyaan ini bersangkutan dengan yang barusan disampaikan oleh Pak Joko, yaitu belajar dari varian gelombang ketiga ini, kebijakan pembukaan sekolah ini seharusnya bagaimana begitu, Pak? Nah, jika kita meninjau ulang SKB, itu bagian mananya yang harus ditinjau untuk pembukaan
sekolah pada gelombang ini. Ini pertanyaan lanjutan dari Mbak Umi gitu. Ya, ya ini sebenarnya susah ya, karena saya sendiri belum begitu ikut serta di dalam mendesain alternatif model-model pembelajaran ya. Jadi karena mungkin belum didukung dengan hasil-hasil studi kajian gitu. Kalau di Inggris misalnya itu kalau sebelum government-nya itu memutuskan model-model itu mereka melakukan kajian dulu, kajian epidemiologi dan sebagainya, sejauh mana model-model pengajaran tadi tatap muka itu bisa sesuai dengan kondisi mereka. Nah, kita sih bisa saja ya mengadopsi studi mereka, tapi kan seperti dikatakan Mbak Rini bahwa kemungkinan ya saya sendiri studi itu dilakukan sebelum kasus COVID Omicron yang katanya penularannya 5 kali lebih cepat dari yang sebelumnya Delta gitu. Sehingga ini merupakan satu debat ya. Untuk mengatasi debatnya kita harus ada studi untuk memastikan yang aman yang seperti apa gitu. Nah, kan kita kejadian nih apa di Jakarta atau di Depok atau tempat lain, begitu sekolah dibuka itu ditutup lagi karena memang ada kasus di situ. Nah, makanya ini juga hal-hal yang harus perhatikan. Di samping studi tingkat sekolah, ya studi di masyarakat harus dilakukan. Jangan sampai nanti penularan Omicron itu nggak terkendali gitu. Kan kita estimasinya sampai akhir bulan ini Omicron masih akan meningkat. Nah itu kan mengerikan itu. Ya kalau dampaknya cuma anak-anak lah, kalau dampaknya nanti anak-anak pulang ke rumah nulari yang usia kakek nenek kan repot itu. Apalagi kan kita juga mendengar meskipun dampak Omicron relatif ringan, tapi itu potensi untuk kejadian long COVID misalnya. Nah kalau sampai kejadian long COVID itu kan ya kan susah kan, sehingga akhirnya kita kembali kepada mutus bahwa pencegahan ada lebih baik daripada mengobati gitu. Karena obat spesifik kan juga belum ada ya gitu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, makasih Pak Joko. Kalau kita kembali lagi tadi ya Pak ke dalam apa namanya isu yang tadi diangkat Pak Joko, yang penting juga di daerah rentan, daerah yang internetnya lah sudah nggak ada, bisa dibilang ya Pak. Terus kemudian keluarganya juga mungkin secara ekonomi juga tidak mempunyai banyak opsi gitu. Dan tadi tuh mungkin most probably mereka akan terpaksa untuk pembelajaran tatap muka ya Pak. Nah ini saya agak membayangkan tantangannya ya Pak, bagaimana kemudian kita mungkin sebagai orang tuanya atau sebagai publik in general untuk bisa membantu lah, untuk bisa berperan dengan lebih baik dalam konteks seperti itu Pak. Apakah kemudian apa namanya pemahaman dari keluarga yang atau publik yang diharapkan berkontribusi untuk memantau itu juga masih bisa ditingkatkan Pak di dalam konteks-konteks seperti itu, karena kan beda varian ini kan cara perangnya kita juga harus beda ya Pak ya. Yang tadinya kalau Delta begini, Omicron begini, ntar kedengeran lagi sekarang udah ada Son of Omicron tuh Pak. Nggak tahu lagi kelakuannya kayak gimana gitu kan. Tapi kan ini yang harusnya feeding terus gitu ya, sama baik sama pembuat kebijakan, sama orang tuanya juga, sama gurunya juga. Jadi kalau mungkin yang dulu cuma pakai masker satu, masker bedah hijau itu oke. Kalau sekarang harus berlapis-lapis, terus kemudian dulu apa namanya masih bisa di kelas dengan 20 berapa persen pun itu gitu, sekarang mungkin malah jangan-jangan harus kembali ke zaman dulu Pak, di luar gitu Pak. Di mana sirkulasi udaranya bagus, terus kemudian ya apa namanya bisa belajar lebih baik untuk meminimais learning tadi ya Pak. Ya silakan Pak Joko. Jadi sedikit tambahan ya, istilahnya meskipun COVID jalan terus, jangan sampai pendidikan kan berhenti kan gitu ya, khususnya untuk daerah-daerah yang tadi yang akses internet kurang dan sebagainya.
Nah, yang penting adalah dari pihak sekolah atau pemerintah daerah itu ada semacam skenario itu. Begitu ada kesempatan masuk, apa yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan itu, begitu ya. Karena udah pasti anak-anak di wilayah tersebut akan ketinggalan dibandingkan anak-anak di daerah lain yang akses internetnya lebih banyak. Jadi ada strategi itu bagaimana mengejar ketertinggalan gitu. Dan ini memang ya harus ada bantuan dari berbagai pihak itu ya. Nah, salah satu upaya yang saya pernah baca di jurnal itu bahwa pemberian makanan anak di sekolah itu merupakan salah satu menarik minat anak untuk datang ke sekolah. Kedua, kegiatan pemberian makan sekolah itu juga sekaligus sebagai safety net itu. Safety net bagi anak dari keluarga yang tidak mampu. Karena ada studi yang mengatakan bahwa 70% dari responden studi itu tidak bisa lagi menyediakan makanan yang layak untuk anak. Bisa dibayangkan ya, 7% kan banyak sekali. Kalau anak itu lapar, nggak bisa dikonsentrasi. Kalau anak itu makannya tidak bergizi, mudah sakit, dan mudah ketularan dan mengeluarkan omikron itu. Jadi memang ini hal-hal di luar skenario pembelajaran yang harus perhatikan begitu. Apalagi kita tahu bahwa bukan hanya dampak COVID kepada ekonomi, tapi juga kan banyak ratusan ribu keluarga yang kehilangan orang tua, dan itu potensi menjadi anaknya rentan gitu. Rentan dalam berbagai hal, dan itu harus diperhitungkan juga. Makanya ini perlu ada dukungan dari publik, terutama milenial, untuk ikut membantu. Bukan hanya memantau, tapi juga langsung membantu gitu. Jadi memantau apa hasilnya. Nah, kalau bisa dibantu, ya dibantu. Oke, baik. Saya nyambung sebentar ya, Bu Rini dan Pak Joko. Ini ada kiriman fakta menarik atau cerita menarik yang dikirim oleh oleh penonton atau pemirsa. Ini ada dari Bu Ayun. Bu Ayun mengatakan bahwasanya kemarin vaksin dijadikan syarat untuk adanya tatap muka. Nah, begitu semua wali murid sudah vaksin, ternyata tidak bisa tatap muka juga. Nah, ini makanya membuat sebagian wali murid yang tidak setuju dengan vaksin, mereka tertawa gitu, Pak. Jadi ada semacam dua golongan gitu di sekolah gitu. Ada wali murid yang setuju untuk anaknya divaksin mungkin, dan kemudian golongan yang satunya nggak setuju vaksin tuh. Tapi ketika vaksin ini dijadikan syarat untuk tatap muka, kemudian di akhir ternyata tetap nggak jadi tatap muka, akhirnya orang tua yang tidak vaksin mereka malah tertawa gitu. Nah, ini mungkin dari Bu Rini sama Pak Joko mungkin ada tanggapan gitu. Ini kan fenomena yang terjadi di masyarakat gitu. Ya cukup unik gitu, Pak. Ya. Bisa kira banyak tuh kejadian itu sehingga memang agak sulit ya. Mbak Rini menanggapi dulu atau gimana? Ya, mungkin dikit aja Pak. Kalau saya lihatnya gini Pak, ini saya kembalikan lagi ya kepada peran pengawasan. Saya sendiri merasa yang harus diawasi apa tuh mungkin juga saya masih belum paham. Bagaimana memaksimalkan peran ya dalam konteks itu. Nah ini ketidakpahaman ini kayaknya satu benang merah dengan statement yang barusan disampaikan oleh Mas Budin tadi ya, gitu bahwa vaksin itu kan mungkin analogi paling gampangnya vaksin itu kan sebenarnya helm ya Pak, helm naik motor. Apakah dengan pakai helm nggak kecelakaan? Ya enggak, tapi kalau kecelakaan kepalanya nggak pecah gitu kan. Nah ini yang kemudian ketika pemahaman ini terus kemudian bervariasi tingkatnya, ditanggapi dengan berbeda, terus mungkin ada pihak-pihak juga yang membuat keruh. Nah ini kan jadi kemana-mana Pak, tidak hanya dalam peran pengawasan itu sendiri, tapi peran-peran lain seperti yang tadi diharapkan Pak Pak Joko ya, seperti kemudian peran untuk menjaga prokes, peran untuk memberikan makanan yang sehat dan sebagainya. Jadi ada semacam gangguan di sistem ini yang disebabkan oleh ketidakpahaman sendiri terhadap apa itu vaksin, bagaimana saya berperan mengawasi, apa yang harus diawasi, bagaimana virusnya itu kemudian berevolve dan kemudian memberikan tantangan baru. Ibaratnya kalau tentaranya kemarin datang dari udara, sekarang mungkin dari laut atau gimana lah Pak itu analoginya. Tapi kalau dari saya sih melihatnya ada itu sih Pak, isu pemahaman yang mungkin kalau ini diperbaiki kedepannya semuanya
moga-moga lebih bagus. Dan ini bagaimana kemudian package informasi ini sesuai dengan audiens. Mungkin kalau perlu, mungkin ya, jangan-jangan apa namanya, Sultan of Content diminta bantuan bikin konten yang memudahkan sehingga public education dalam konteks ini bisa lebih mudah. Nah, saya nggak tahu apa kemudian peraturannya dibuat TikTok, jadi orang lebih melihat itu lebih apa namanya, dengan cepat memahami esensi apa. Mungkin itu Pak. Jadi dari statement Pak Didin tadi, kalau dari sisi saya mungkin saya melihatnya ini ada isu dengan pemahaman, dan ini bisa mungkin diperbaiki sedikit dengan bagaimana kita mengemas informasinya. Itu tuh Pak. Ya, setuju. Saya kira begitu. Karena jangankan orang tua, ahli pun juga masih belum paham secara 100% mengenai karakteristik dari virus ini, termasuk bagaimana mutasinya, kan kita nggak bisa diprediksi. Gitu. Bahkan ada berita juga, meskipun orang sudah divaksin kan masih bisa kecolongan. Gitu. Nah, itu kan ada berbagai hal. Meskipun kita tahu bahwa orang yang sudah dampak dari COVID pada orang divaksin itu akan lebih ringan dibandingkan orang yang belum divaksin. Dan data selama ini menunjukkan bahwa kasus-kasus orang yang dampaknya berat itu kebanyakan terjadi pada orang yang belum divaksin. Nah, kalau misalnya orang tua sudah ikut vaksin, kok masih ditutup gitu ya, anak kok masih ditutup. Itu perlu dijelaskan bahwa kelompok vaksin itu bukan hanya pendidik, anak, orang tua, tapi juga orang tua yang usianya nenek dan kakek yang sudah lanjut itu, dia berapa persen itu yang sudah divaksin? Karena meskipun anak dampak di COVID itu nggak parah di anak, tapi bisa parah loh di kelompok-kelompok usia tertentu yang terutama ada komorbid gitu. Dan ini makanya masih merupakan suatu debat. Dan oleh karena itu salah satu poin penting adalah saya setuju memberikan pengertian kepada orang tua mengenai strategi pembukaan sekolah ini gitu. Dan ya begitu. Memang nggak mudah ini untuk memberikan, tapi sosialisasi dan pemberian pemahaman saya sangat setuju itu untuk dilaksanakan lebih baik lagi. Ini kemudian ada sambungan lagi Pak Joko dari Mbak Umi, apa namanya, mengapa sosialisasi terkait dengan SKB kemudian atau tatap muka itu tidak segencar di program BOS gitu. Kemudian ada juga pertanyaan yang saya rasa nyambung, ini dari Pak Asyik, mungkin karena sosialisasinya itu tidak segencar sosialisasi terkait BOS. Nah, jadi Pak Asyik ini bertanya, sebenarnya kebijakan pemerintah itu seperti apa gitu. Nah, tegas seperti tahun 2020 dan 2021 atau memilih seperti negara-negara Eropa yang menganggap COVID bukan ancaman lagi atau sudah dianggap sebagai flu biasa. Begitu Pak Joko dan Bu Rini. Silakan Bu Rini. Dari saya Pak, wah kalau itu pertanyaan susah kayaknya nanti banyakkan Pak Joko Pak. Cuma kalau saya gini Mas Didin, saya menyoroti begini ya. Kita kadang-kadang cenderung ngikut gitu ya. Wah itu Denmark udah buka masker. Ya iya, karena apa namanya, mungkin konteksnya pasti beda kan. Mereka udah melewati puncaknya Omikron, apa fasilitas kesehatan udah lebih maju, kesadaran masyarakat lebih tinggi dan sebagainya gitu. Tapi apa namanya, mungkin nanti selengkapnya mungkin dengan Pak Joko, tapi dari sisi kita mungkin untuk lebih berhati-hati menyikapi contoh-contoh yang ada dan lebih memikirkan konteks yang terkait supaya tidak apa namanya salah server kalau kata anak-anak sekarang. Moga Pak. Ya memang sih dari beberapa studi dilakukan di Eropa, di Amerika memang mereka semacam ada kesimpulan ya, meskipun belum 100% konklusif bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah itu aman. Tetapi ya kita harus melihat kontaknya aman di dalam situasi yang seperti apa. Gitu. Karena di dalam studi itu juga disebutkan bahwa sekolah aman tatap muka. Namun dengan catatan protokol itu ditepati. Kemudian di sekolah juga ada fasilitas untuk cuci tangan, kemudian ada fasilitas untuk sanitasi, air yang memadai itu karena banyak sekali sekolah memang ada macam airnya nggak ada gitu.
Nah, itu kan repot. Nah, beda dong kalau itu di Eropa atau di tempat lain itu barangkali itu bukan masalah lagi gitu. Tapi tempat kita masih cukup banyak masalah. Seperti ketika saya ke Sumba Barat beberapa bulan yang lalu sebelum COVID itu saya lihat masyarakat mengeluh, kami di sini susah air katanya. Bagaimana untuk bisa melakukan PABS dengan baik gitu kalau air aja udah nggak ada gitu. Nah, kondisi ini kalau itu dipaksakan masuk sekolah, persyaratan-persyaratan keamanan sekolah seperti sanitasi air itu nggak ada, ya kan repot urusannya kan. Nah, sementara kalau itu terjadi penularan yang masif, ya maksud saya bukan di sekolah tapi juga secara umum gitu. Itu dampaknya sekolah kan seperti ini akan ditutup terus menerus mau sampai kapan gitu kan. Nah, itu memang hal-hal yang harus diperhitungkan. Dan mengenai sosialisasi yang tadi belum ada ya saya setuju juga belum masif sih seperti bos itu ya. Nah, sekarang bagaimana? Ya dimasifkan aja begitu. Cuma di bahan materinya itu dikemas dengan lebih ringkas, lebih menarik dan mudah dipahami dan ya dilaksanakan gitu. Jadi memang nggak ada jalan lain, harus meningkatkan intensifikasi sosialisasi dengan cara-cara yang mudah dipahami. Makanya ini peranan milenial sangat penting karena milenial kan lebih inovatif ya, bisa melalui sosial media gitu yang menarik sehingga ini juga membantu gitu untuk mendukung upaya-upaya kehidupan yang lebih sehat. Oke. Ya, terima kasih Pak Joko. Ada Pak. Ini memang mungkin ini juga hampir 1 jam ya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin dua lagi Pak Joko ya. Ini yang satu dari Mas Nailul. Data menunjukkan bahwa kematian anak meningkat 2 kali lipat di Afrika Selatan, yakni 63 anak per bulan. Bukankah itu seharusnya bisa menjadi pembelajaran bagi Indonesia, Pak? Ya bisa saja. Jadi awal mula Omicron kan di Afrika ya. Kalau memang itu kasusnya benar, ada peningkatan kasus kematian, case fatality rate-nya meningkat. Itu layak untuk dikaji gitu. Karena bisa jadi di sana sudah muncul varian tambahan yang tadinya ringan-ringan sekarang jadi berat itu. Itu bisa saja dan bukti empiris menyatakan bahwa apa yang terjadi di Afrika kan akhirnya juga masuk di Indonesia karena sekarang kita kan border nggak bisa menutup perbatasan atau melarang orang masuk kan juga sulit ya. Ya bisa dikurangi tapi untuk 100% tidak mungkin. Nah itu juga peluang-peluang itu ada. Jadi itu makanya ini kan merupakan suatu evidence base ya. Jadi pihak-pihak yang terkait melakukan kajian-kajian baik di dalam maupun mempelajari hasil di luar negeri, tapi juga harus hati-hati apa konteksnya supaya nanti kita juga nggak terjebak latah terus kemudian muncul kasus di Afrika Selatan. Apa ini yang dimaksudkan Pak Saleh? Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi Mas? Kayaknya ada satu lagi ya Mas Didi. Iya, ini tanggapan dari Mas Nailul, Pak. Nah, sedangkan terjadi perbedaan pendapat antara epidemiolog gitu. Ada yang mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir, ada juga yang berpendapat sebaliknya harus segera dihentikan penyebarannya. Nah, khawatirnya terjadi kebingungan di tengah masyarakat kalau pemerintah tidak secepatnya mengambil tindakan. Nah, jadi apa Pak? Ada kondisi yang membuat masyarakat bingung gitu Pak. Nah, jadi mungkin bagaimana peran kita sih itu terkait dengan kondisi bingung kemudian masyarakat belum juga memunculkan kebijakan. Ya memang ini yang terjadi itu. Jadi masih ada dualisme di dalam kebijakan pembukaan sekolah itu kan gitu. Yang pertama ya oke saja gitu buat sekolah karena hasil dari studi itu menyatakan bahwa penularan sebenarnya bukan di sekolah tapi juga di masyarakat atau di keluarga itu. Tapi ada juga terlepas dari bahwa itu penularan di sekolah itu rendah, tapi
kalau penularan di masa tinggi itu akan punya dampak di pembelajaran langsung di muka. Karena kalau kasus masyarakat tinggi kan otomatis itu kemungkinan terpapar COVID di sekolah juga besar kan. Nah, makanya ini harus ada ketegasan. Saya setuju dari pemerintah itu untuk mengambil sikap atau memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau pemerintah sih sudah tegas ya, ada aturannya untuk wilayah yang 3 ya. PPKM level 3 itu apa itu ya. Nah itu kan ditunda, bukan dibuktikan, tapi ditunda kan ya. Terus kemudian yang 1-2 oke lah, itu terbatas. Gitu. Nah sebenarnya itu sudah dilakukan. Cuma kan sosialisasinya itu memang belum, sehingga masih ada kebingungan. Ya. Oleh karena itu memang harus ada studi di lingkungan kita sendirilah. Bagaimana pembukaan sekolah itu berdampak kepada penularan COVID. Sehingga dari hasil studi lah itu merupakan evidence base itu untuk lebih firm untuk menjadi kuat kesimpulannya. Ini kebijakan mana yang akan diambil gitu ya. Ya ini memang mahal sih itu, tapi ya mau tidak mau itu untuk bukan saja untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, juga merupakan salah satu fakta bukti untuk meyakinkan masyarakat. Gitu. Oke, baik Pak Joko. Ya, mungkin ini Mas Pak Joko. Iya. Ini udah jam 8 ya Mas. Waktunya, mohon maaf. Karena nih Pak Joko, obrolannya asik soalnya, terus gitu banyak pertanyaan muncul juga. Tapi mungkin sebelum saya kembalikan kepada Pak host Mas Didin, ini mungkin sedikit aja Pak untuk tidak mencoba menyimpulkan, tapi kembalikan kepada kepada awal mula kenapa diskusi ini ya. Dari sisi Monef sendiri, mungkin yang ingin saya sampaikan begini Pak, ini mungkin salah satu contoh kebijakan pemerintah yang harus berhadapan dengan situasi yang berubahnya itu bukan hitungan bulan, tapi mungkin berubahnya hitungan minggu atau malah jangan-jangan hari. Cepat sekali berubahnya. Dan ini mungkin kalau yang biasa praktek Monef yang kemudian feeding informasi, finding Monef ke dalam satu program, terbiasa dengan, kalau ini berubah, maka ini berubah terus begitu. Tapi kan tidak semua publik kemudian terbiasa dengan praktik ini dan akan menimbulkan kesan ini pemerintah pelin-pelan nih peraturannya berubah-ubah. Ya memang pada dasarnya kondisi yang dihadapi memang tentara musuh kita ini berubah, jadi memang harus berubah. Nah mungkin ini yang saya ingin mungkin direnungkan bersama dengan teman-teman komunitas Monef bahwa kita yang biasa berhadapan dengan gini di proyek masing-masing mungkin menularkan kebiasaan untuk tidak kemudian menganggap perubahan peraturan itu sesuatu yang pelin-pelan, tapi lebih kepada berpikir positif bahwa itu adalah penyesuaian terhadap konteks yang berubah dan tantangan yang juga diperbaharui sifat dan ininya. Mungkin gitu Pak Joko, kalau moga-moga tidak terlalu ini jauh ya Pak dari diskusi kita malam ini. Saya setuju. Ya. Jadi kebijakan yang adaptif itu bukan berarti jelek, bukan pelin-pelan ya, memang adaptif. Disesuaikan dengan kondisi yang seharusnya. Soalnya kalau nggak adaptif secara begitu, karena ada perubahan kondisi ya kan repot nanti karena dampaknya juga luas. Gitu. Ya, oke. Mungkin kita terbatas waktu Pak Joko. Terima kasih banyak atas yang sudah disampaikan sebagai bahan diskusi ke malam ini. Sangat menarik dan kayaknya butuh waktu lebih lama lagi. Perlu part 2 sebenarnya Bu ya. Sudah sepakat 1 jam ya. Kayak bikin drakor. Oke, kita balikin ke Mas Didin ya Pak Joko ya. Terima kasih. Monggo silakan. Terima kasih atas dan mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa dijawab dengan baik dan benar gitu. Dan mudah-mudahan nanti hasil diskusi malam ini bisa kita tuangkan dalam bentuk policy brief itu untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait baik pada sekolah maupun pada pemerintah daerah dan sebagainya. Terima kasih. Baik Pak Joko ini obrolan malam hari ini ya cukup berisi gitu kan, cukup banyak masukan, cukup banyak pandangan terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan pendidikan di masa ini gitu. Nah,
Tadi kalau saya banyak yang dibilang Pak Joko ya, ini terkait sosialisasi gitu. Bagaimana kita harus mensosialisasikan terkait dengan kebijakan yang muncul gitu. Di samping itu kita juga harus tetap mengawasi kondisi di lapangan begitu. Nah, jadi untuk teman-teman semua, memang hari ini kondisinya ini bukan hanya pemerintah saja yang harus berperan, tapi kita sebagai masyarakat juga harus ikut turut serta berperan, baik berperan langsung dalam pengawasan di sekolah atau di lapangan, juga berperan dalam sosialisasi melalui media sosial gitu Pak Joko ya, karena kita generasi milenial yang punya akses kemanapun begitu. Oke, sangat menarik diskusi malam ini, malam Senin ya, hari ini kita diskusi, besok sudah kembali beraktivitas lagi. Nah, ini sangat-sangat produktif Pak ya. Di hari Minggu kita tetap menjernihkan pikiran gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko dan Bu Rini. Oh iya, untuk sobat-sobat Monef yang ini kurang jelas atau tadi mungkin tertinggal diskusi kita malam hari ini, bisa ditonton ulang di Instagram maupun di YouTube Monef Studio gitu. Nah, untuk teman-teman yang juga ingin mendalami tentang Monef sendiri, teman-teman bisa install atau download aplikasi Monef 4.0 di Google Play Store masing-masing. Nah, nanti untuk linknya akan saya bagikan juga, mungkin bisa cek di bio kita juga. Nah, kemudian untuk ini, bagi teman-teman yang punya saran terkait dengan diskusi atau tema-tema ke depan, mungkin bisa juga dikirimkan ke kita. Nah, untuk diskusi malam hari ini, saya rasa cukup berisi, mungkin nanti bisa kita lanjut di forum Monef Talk berikutnya jika memang diperlukan ya Pak Joko dan Brin ini, karena saya rasa pembahasan masalah pandemi dan pendidikan ini masih sangat panjang gitu kan. Nah, oke, dari saya sendiri juga mohon maaf mewakili Monef Studio, ada salah kata, saya juga mohon maaf. Terima kasih Pak Joko dan Bu Rini di tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk ngobrol dengan kita dan berbagi dengan teman-teman di rumah. Gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.